Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 2 Korintus pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah kuat dalam menghadapi segala situasi dan tidak pernah tawar hati. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan, baik dalam dunia bisnis, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam ekonomi kita, keluarga kita, dan dalam berbagai hal, dalam semua aspek kehidupan kita akan ada selalu tantangan, persoalan, pergumulan, masalah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang penting sekali dalam kita menghadapi masalah dan persoalan itu, saudara, adalah kekuatan kita untuk menghadapinya. Karena segala masalah bisa diselesaikan, segala persoalan bisa diselesaikan, segala tantangan bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, adakah kita kuat atau tidak? Karena kalau kita tidak kuat, kita akan kalah duluan, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin saudara bisa melihat dalam perjalanan kehidupan saudara, kalau saudara kuat menghadapi masalah itu, maka pada akhirnya masalah itu akan bisa diselesaikan. Nah, itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita dan menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah dalam banyak aspek kehidupan kita perlu kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Bahkan kalau kita kuat menghadapi masalah dan menghadapinya dengan benar, selalu saya menegaskan bahwa masalah itu bisa menjadi mujizat. Masalah itu bisa menjadi batu loncatan menuju satu keberhasilan yang lebih besar. Itu sebabnya di pagi hari ini, saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita kuat menghadapi segala tantangan, segala masalah, segala persoalan di dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita akan mengubah masalah menjadi mujizat. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara akan gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat,
ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat Tuhan bahwa dalam dia menghadapi tantangan dan persoalan hidupnya, dalam melayani Tuhan, dia tegaskan satu hal di ayat 16 kalimat pertama, sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus mau menegaskan kepada umat Tuhan bagaimana supaya kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi penderitaan, dan dia beri contoh hidupnya sendiri di mana dalam menghadapi berbagai tantangan dia tidak mengalami tawar hati, dia tidak lemah, dia tidak kalah oleh karena masalah dan tantangan yang dia hadapi. Kalau kita belajar saudara, maka kita akan melihat bahwa dalam perjalanan pelayanan Paulus, dia menghadapi begitu banyak tantangan. Ada berbagai pergumulan. Dia berkata bahwa seringkali dia dianiaya, seringkali dia kelaparan, seringkali juga dia mengalami kekurangan. Bagi dia tidak asing apa itu kekurangan, karena seringkali dia alami itu. Bahaya maut, dia menegaskan bahwa berkali-kali dia menghadapi bahaya maut. Tetapi dalam semuanya itu, hal yang dia tegaskan di sini saudara adalah sebab itu kami tidak tawar hati. Yang luar biasa adalah sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, dia tidak tawar hati. Saudara, pekerjaan yang dilakukan oleh Paulus adalah pekerjaan Tuhan, adalah pelayanan. Dan dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, itu pun ada tantangan. Padahal yang dikerjakan adalah hal yang baik. Yang dikerjakan adalah melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang-orang bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Tapi itu pun begitu banyak tantangan. Jadi wajar kalau dalam semua aspek kehidupan kita ada masalah, ada tantangan, ada persoalan. Sangat wajar saudara. Karena hal yang baik pun dikerjakan, tetap ada saja tantangan, tetap ada saja masalah. Bahkan masalah yang dihadapi oleh Paulus itu masalah yang sangat besar seringkali. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa dalam menghadapi semuanya itu dia tidak tawar hati. Hari ini saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, adakah saudara sedang memikul persoalan, beban berat, masalah yang berat, persoalan yang berat, penyakit, masalah di tengah-tengah pekerjaan, dalam bisnis, ekonomi saudara hancur mungkin dalam kondisi ini, masalah keluarga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Adakah saat ini bahkan mungkin masalah itu bertubi-tubi saudara hadapi di dalam kehidupan saudara? Dengar saudara, saudara harus kuat. Jangan pernah kalah oleh karena masalah, persoalan dan tantangan hidup. Kalau saudara kalah maka tidak ada harapan. Tetapi selalu saja ada harapan kalau saudara kuat. Kalau saudara menyerah, ya saudara sudah kalah dan tidak ada harapan. Tapi kalau saudara tetap kuat, seberapa sulit, seberapa berat, seberapa mustahil pun masalah saudara diselesaikan hari ini, dengar saudara, masalah itu bisa diubah, masalah itu bisa diselesaikan, bahkan masalah itu bisa menjadi mujizat. Sekali lagi, yang menjadi masalahnya adalah apakah saudara kuat atau tidak.
Nah, kalau Paulus berkata di sini dalam semua masalah tantangan yang dia hadapi, dia berkata sebab itu kami tidak tawar hati. Mari kita belajar bagaimana sehingga Paulus tidak tawar hati, tidak lelah, tidak lemah, tidak kalah terhadap tantangan yang berat yang dia hadapi. Untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam kita menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia tidak tawar hati menghadapi segala tantangan? Ada 3 hal yang akan kita belajar di sini, saudara. Yang pertama, ayat 16 tadi Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Apa yang menjadi sebab dia tidak tawar hati? Selanjutnya dia berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hal yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa sekalipun manusia lahiriah, tubuhnya semakin merosot, umur bertambah, kelelahan dan sebagainya, tetapi dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Kenapa, saudara? Karena manusia batiniahnya, kerohaniannya, spiritualisnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Iman kerohaniannya dibaharui dari sehari ke sehari. Itu sebabnya dia tetap kuat sekalipun tubuh sudah menjadi lemah, tapi kekuatannya tidak pernah lemah. Kenapa, saudara? Karena dari sehari ke sehari imannya, kerohaniannya dibaharui. Setiap hari dia disiplin untuk membaharui iman kerohaniannya. Tidak disebutkan, saudara, apa yang dia lakukan untuk membaharui kerohaniannya, tapi hal yang dia tegaskan bahwa setiap hari dia membaharui kerohaniannya. Demikian juga hari ini saya akan menegaskan kepada saudara bahwa untuk saudara kuat, seberapapun umur saudara, saudara tetap kuat menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, maka alamilah pembaharuan rohani setiap hari. Alamilah pembaharuan iman setiap hari. Manusia batiniah setiap hari dibaharui. Itulah tujuan channel ini dibuat, saudara, untuk membaharui iman anak-anak Tuhan setiap pagi. Ada channel yang lain, yaitu channel audio Alkitab, di mana itu adalah channel untuk renungan malam. Sebelum saudara beristirahat, saudara bisa mendengarkan renungan malam, dan saudara akan mengalami pembaharuan rohani juga di sana. Jadi kalau setiap hari, saudara, pagi, sore, saudara merenungkan firman Tuhan, maka kerohanian saudara akan dibaharui setiap hari. Saudara akan menjadi pribadi yang tangguh, saudara akan menjadi pribadi yang kuat, sehingga masalah, persoalan sanggup saudara kalahkan, sanggup saudara hadapi, sanggup saudara selesaikan. Bahkan, saudara, ada channel yang lain, renungan yang lain, di mana saya membuat ayat-ayat emas, satu topik, ayat emas tentang satu topik dalam satu video. Saudara juga bisa belajar dari sana. Iman saudara bisa dikuatkan di sana. Searching aja channel ayat emas, saudara akan menemukan. Artinya, saudara bisa menemukan channel-channel yang akan membangkitkan iman saudara setiap hari. Iman saudara dibaharui setiap hari. Itu sebabnya saat ini saya mau mendorong setiap saudara, disiplinlah untuk membangkitkan, membaharui iman saudara setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa. Lakukan, kerjakan hal-hal yang akan membangkitkan iman kerohanian saudara setiap hari, yang akan membaharui iman kerohanian saudara setiap hari. Itu yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia tidak mengalami tawar hati dalam menghadapi segala tantangan. Yang kedua, kita lihat ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Hal kedua yang membuat Paulus kuat menghadapi segala tantangan adalah bahwa ada satu pemahaman dalam dirinya. Ada satu hal yang dia pahami, dan itulah kebenaran, di mana penderitaan yang dia hadapi dalam dia mengiring Tuhan, dalam dia melayani Tuhan,
itu akan mengerjakan kemuliaan kekal di kekekalan. Itu akan mengerjakan satu mahkota kemuliaan di kekekalan nanti. Jadi saudara, dalam penderitaan yang dia alami, penderitaan itu, tantangan itu dia hadapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga semuanya itu akan berbuahkan mahkota kemuliaan di hadapan Tuhan nanti. Nah, pertanyaannya hari ini, masalah persoalan yang saudara hadapi, apakah itu masalah dan persoalan ketika saudara menjalani kebenaran di dalam Tuhan, atau masalah karena kesalahan-kesalahan saudara sendiri? Karena saudara melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Itu dua hal yang berbeda, saudara. Artinya apa? Biarlah segala tantangan yang kita hadapi semuanya tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka segala tantangan yang kita hadapi, sekalipun berat kita menghadapinya, itu akan mengerjakan mahkota kemuliaan jika kita hadapi semuanya dalam kebenaran Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, tetap hadapi, tetap jalani sesuai dengan kebenaran Tuhan. Supaya sekalipun mungkin saudara harus menderita, sekalipun begitu berat, semuanya itu akan berbuahkan mahkota yang mulia di kekekalan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-18. Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal yang lebih luar biasa lagi, hal ketiga, cara pandang yang dibangun oleh Paulus adalah bahwa yang ada sekarang ini sifatnya sementara. Dan semuanya akan lenyap. Tetapi apa yang belum kelihatan, yaitu kekekalan, sorga yang mulia, upah yang besar di sana, mahkota, kemuliaan, itu adalah hal yang nyata dan bersifat kekal, kata Paulus. Dan dia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara, tapi dia memperhatikan yang tak kelihatan. Jadi hal yang dia bangun juga dalam dirinya, dia fokus kepada kekekalan. Supaya kita tidak lelah, supaya kita tidak menyerah menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, saudara. Fokuslah kepada kekekalan, bahwa di sana saudara akan menerima upah ketika saudara hadapi semuanya di dalam kebenaran Tuhan. Bahwa di sana ada upah, ada mahkota yang disediakan Tuhan bagi saudara ketika saudara hadapi segala tantangan, persoalan di dalam jalannya Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan ini, di mana dalam kita menghadapi perjalanan hidup kita, ada mungkin banyak tantangan, bahkan saat ini mungkin ada persoalan, tantangan yang berat yang saudara hadapi dalam berbagai aspek kehidupan saudara. Tapi dengar, yang paling penting di sana adalah kita kuat. Kalau kita kuat, maka kita akan sanggup menghadapi semuanya. Kita akan sanggup menyelesaikan semuanya. Bagaimana supaya kita kuat? Kita belajar dari Paulus, di mana sekalipun begitu besar tantangan yang dia hadapi, dia berkata, aku tidak tawar hati. Kenapa, saudara? Setiap hari dia baharui kerohaniannya. Lalu yang kedua, kenapa, saudara? Karena dia menyadarkan dirinya bahwa penderitaan ini akan mengerjakan sesuatu yang kekal di sorga nanti. Lalu kemudian dia arahkan pandangannya kepada kekekalan. Dia tidak fokus kepada dunia dan perkara-perkara dunia. Puji Tuhan, saudara, demikian juga dalam hidup kita. Untuk kita kuat menghadapi segala tantangan persoalan hidup kita, maka yang pertama, baharui kerohanian saudara. Yang kedua, pahamilah bahwa hari ini sekalipun saudara menderita, namun saudara tetap hadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu dicatat oleh Tuhan, dan kemudian saudara akan menerima upah atas kekuatan saudara, atas kesetiaan, ketekunan saudara menghadapi semuanya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian fokuslah kepada kekekalan itu. Jangan fokus kepada apa yang kelihatan sekarang, karena yang kelihatan sementara dan akan lenyap dengan seketika kelak. Tetapi kekekalan itu akan di kekekalan kita akan terima mahkota yang mulia. Fokuslah kepada kekekalan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, sehingga pagi hari ini iman saudara berkobar, semangat saudara berkobar dalam menjalankan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tetap kuat, jangan tawar hati. Apapun yang saudara hadapi hari ini, terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka.
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu.
Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.